pemirsa, sekarang saya berada di lokasi yang masih dekat rumah ya pemirsa. Ini sekitar lapang poli ya. Di atas rumah saya itu ada lapang poli ya pemirsa. Ini cuaca pagi ini ya, alhamdulillah cerah ya. Biasanya siang ini sekarang lagi musim penghujan pemirsa. Musim penghujan. Di belakang saya itu adalah kota Bandung ya pemirsa. Kita lagi berada di Bandung Selatan ya pemirsa ya. Bandung Selatan. Cuaca begitu cerah pemirsa. Cuaca cerah. Maksud saya kali ini pemirsa, saya menjadi unek-unek ya, karena saya berusaha untuk berbagi informasi mengenai aksara Sunda pemirsa ya. Aksara Sunda, ada ganjalan sedikit pemirsa mengenai aksara Sunda ya, terutama yang di HP Android pemirsa, yang sudah masuk Unicode itu ya. Tombol-tombolnya itu ada yang sudah masuk dalam Unicode ya, ada tombol aksara Sundanya ya pemirsa. Saya mencoba untuk berkolaborasi ya dengan konten-konten yang ada huruf aksara Sundanya dengan memakai tombol keyboard yang sudah disediakan di HP tersebut ya. HP tersebut itu Xiaomi ya pemirsa. Maaf ya kepada yang mempunyai produk HP tersebut, karena saya merasa ada ganjelan ya pemirsa, seperti memberikan informasi yang tidak benar ya. Sepengetahuan saya setelah mempelajari huruf-huruf aksara Sunda, baik itu huruf ngalagena ya, terus huruf vokalnya ya, atau disebut aksara suara, juga rarangken bahasa Sunda, rarangken Sunda atau tanda baca ya aksara Sunda, itu ada sedikit unek-unek ya, ada ganjalan. Seperti saya jadi memberikan informasi yang kurang benar ya setelah saya belajar aksara Sunda. Sama ya pemirsa, saya juga saya klarifikasi, saya bukan guru ya, bukan seorang guru, tetapi seseorang yang biasa dan suka dengan seni budaya Sunda ya, khususnya karena saya merasa tinggal di tanah Pasundan ini ya pemirsa. Setelah saya mempelajari, ada perbedaan ya pemirsa yang harus diberitahukan kepada pemirsa. Cuman saya memakai aksara Sunda di HP Android itu maksudnya untuk mengenalkan kepada pemirsa mengenai aksara Sunda ya, yang telah dibakukan oleh pemerintah dan sudah masuk Unicode ya, makanya diakui dunia ya. Aksara Sunda itu menjadi aksara Sunda apa ya, yang harus diketahui kita bersama ya. Nah, salah satunya ini yang menjadi ganjalan saya itu ada di aksara suara ya, aksara suara maksudnya di rarangken bahasa atau tanda baca Sunda ya, khususnya untuk penggunaan kayak vokal E ya, atau yang berbunyi E ya, seperti begini ya pemirsa. Itu kalau di Sunda itu ada nyebut ember ya, tidak mungkin menyebutnya ember ya, ember ya. Kemudian bonteng ya, bonteng itu sayuran itu ya, jadi tidak menyebutnya bonteng ya, karena perbedaan huruf itu tersebut ya, bonteng ya. Nah, contohnya ini ya pemirsa, dalam vokalnya juga udah beda ya. Saya akan beritahu kembali ya pemirsa. Ini kalau ini nih, maaf ya pemirsa, nih saya tidak membawa alat-alat ini. Ini adalah huruf A ya pemirsa. Ini adalah huruf A ya, huruf A ya pemirsa, vokal A ya, ini vokal A nih A ya pemirsa, vokal A ya pemirsa.
Kalau vokal E itu begini ya pemirsa. Nah ini vokal E ya, ada curugnya di atas ya pemirsa. Ini seperti E ya nyebutnya, misalnya ET ya, ini ET ya, ini huruf E ya, ini ta ya pemirsa. Nah ini E ya, nah ini E, ini ta ya. Jadi dibacanya eta ya pemirsa. Eta itu dalam Indonesianya itu ya, ini ya, ini eta. Nah kalau et ini begini nulisnya pemirsa, yang saya ketahui ya pemirsa, maaf ya. Nah ini vokal E ya pemirsa. Nah ini vokal E, ini ta diberi tanda baca. Nah ini ta ya pemirsa. Ini kalau kita beri tanda baca, ini biasanya yang saya ketahui dan sudah banyak pelajarannya pemirsa, tanda bacanya atau rarangken bahasanya kalau nyebutnya et ya, et ya, t. Di sini ya pemirsa tanda bacanya ini seperti huruf Z di depan tak ini ada garis menghadap hurufnya. Nah ini T ya pemirsa, ini T. Nah kita beri tanda menambah huruf H di belakangnya ya, akhiran H. Di sini ada tanda pangwisad ya. Nah garis 2 ya di atas, di akhir ya. Ini dibacanya ET ya pemirsa. Nah kalau di Android itu, maaf ya pemirsa, di Android itu tidak ada yang seperti ini ya, jadi masih ada kekurangan juga ya. Sebenarnya ini T ya, jadi bukan begini pemirsa, jadi bukan begini ya. Nah kalau ini ada yang seperti gini pemirsa, ini di Android ya. Nah ini nggak tahu apa ya, ini saya jadi bingung ya. Ini kalau ini, nah kalau ini ada tandanya seperti ini, cuman ini garisnya ke sana ya pemirsa. Kalau ada yang garis ke sini, ini jadi to ya pemirsa, ini ta. Kalau ada tanda gini di belakangnya, ini jadi to pemirsa, jadi to. Nah kalau ini saya bingung ya. Nah kalau ini, nah tandanya seperti ini pemirsa, maaf ya. Nah ini ta ya pemirsa, ini ta. Kalau di depan, nah ini tandanya ada garisnya ke sini menghadapnya, ini T ya pemirsa, T curug ya, tuh T ya. Misalnya seperti ini ET ya. Nah kalau ini T, jadi kalau teteh begini ya pemirsa. Teteh itu seorang kakak perempuan pemirsa, cara menulisnya begini ya pemirsa. Ini ta ya, kalau diberi tanda begini ini jadi T ya pemirsa, T. Kalau kita ulang, nah, ini juga sama T ya pemirsa. Nah, T kita beri tambahan pangwisad, ini tanda baca pangwisad ya pemirsa. Nah jadi ada H ya, dibaca sekarang teteh. Nah ini yang membedakan ini ya pemirsa. Ini to, tanda baca ini seperti Z, ini ada garis menghadap hurufnya ya ke depannya. Ini to. Kalau ini huruf ta ini ada di depan posisinya ya, seperti Z, garisnya ini ada menghadap ke hurufnya juga. Ini bacanya T. Kalau di Android ini seperti ini ya, udah dipoinkan ya. Jadi saya bingung ya ini apa. Kalau O betul seperti ini ya, di Android ada. Kalau ini susah ya untuk menempatkan ini di Android karena bentuknya selalu begini ya. Nah itulah mungkin pemirsa klarifikasi saya ya. Jadi bukannya saya menulis aksara Sunda itu seperti ini, cuman karena yang udah dibakukan di Android itu seperti ini pemirsa ya. Itu saja dulu pemirsa informasinya. Mohon
Mohon dimengerti ya pemirsa. Jelas ya pemirsa. Sekian dulu dari saya. Semoga tayangan ini bermanfaat ya pemirsa.